Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Alasan mengapa Shoyan tetap di sini dan tidak menerobos blokade adalah karena dia ingin melihat makhluk macam apa yang datang ke sini. Yang membuatnya merasa aneh adalah totalnya ada 4 ahli keabadian dewa di sini. 3 orang di tingkat kedua dan kemudian Hua Yitian yang berada di tingkat ketiga keabadian dewa. Jinxi datang dari alam misterius surga barat, sementara 2 rekannya juga bukan dari dunia sensi. Adapun Hua Yitian yang dikalahkan Shoyan barusan, dia datang dari alam dewa 9 surga. Keempat orang ini tanpa terkecuali tidak berasal dari dunia sensi, dan semuanya berasal dari dunia lain. Namun, bagaimana dengan orang-orang kuat dari dunia sensi itu sendiri? Di mana mereka? Shoyan bahkan tidak melihat satupun kultivator sensi di sini. Mungkinkah tidak ada keabadian dewa di dunia sensi? Atau apakah keberuntungan di sini tidak cukup menarik keabadian dewa sensi untuk datang? Kedua pertanyaan itu jelas tidak valid. Ratu berkata bahwa ada alasan mengapa sensi menghadapi situasi seperti itu. Alasan mengapa jumlah orang kuat begitu sedikit, pasti karena pengaruh tertentu. Kini Shoyan hanya bisa diam mengamati betapa tidak masuk akalnya semua ini, dan tidak punya cara untuk mencari tahu untuk saat ini. Sesampainya di depan blokade, Shoyan sekali lagi mengeluarkan tahanan roh dari lengan bajunya. Semua orang sedang menonton, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Sebelum tahanan roh sempat mengumpat, Shoyan berkata dengan acuh tak acuh. Setelah mendengar ini, tahanan roh benar-benar menjadi serius dan memancarkan cahaya biru untuk menutupi blokade pusaran kehampaan. Bisakah ini digunakan untuk memecahkannya? Harta karun apakah yang ada di tangannya? Pada saat ini, termasuk Wu Yan dan 2 orang lainnya, serta Hua Yitian yang muncul kemudian, total ada 4 orang yang paling dekat dengan Shoyan, dan semua mata mereka terfokus pada Shoyan. Tidak sampai setengah batang dupa berlalu, blokade yang tidak bisa mereka tembus untuk waktu yang lama akhirnya dipatahkan. Benar-benar rusak. Mata Wu Yan berbinar cemerlang. Lagi pula, orang-orang yang bekerja sama ini tidak dapat memecahkannya. Tetapi cahaya biru yang keluar dari tangan Shoyan dengan mudah memecahkannya. Suara retakan terdengar. Mereka dapat melihat bahwa retakan itu menyebar dengan cepat. Pada saat inilah, petir di bawah kaki Shoyan tiba-tiba menyambar. Tubuhnya dengan cepat mundur meninggalkan 4 orang yang masih belum bereaksi. Detik berikutnya, terdengar suara pecah dan blokade pusaran itu hancur total. Tepat setelah hancur, kekuatan tumbukannya sangat dahsyat, langsung keluar dari pusaran tersebut. Mereka berempat yang paling dekat di tempat itu langsung terguncang dan terlempar ke belakang oleh kekuatan ini. Minggir! Setelah benturan itu terjadi, terdengar suara berisik dari dalam pusaran kehampaan. Banyak sosok bergegas keluar dari pusaran itu dengan kecepatan tinggi. Semua sosok itu tampak menyedihkan. Dan setelah bergegas keluar, mereka meninggalkan tempat itu tanpa menoleh ke belakang. Seolah-olah ada makhluk mengerikan di pusaran kehampaan yang mengejar mereka. Setelah lebih dari selusin sosok terbang keluar, pusaran itu berangsur-angsur mereda. Pada saat ini, Luang dan kelompoknya mendekat satu demi satu. Setelah melihat sosok-sosok yang baru saja terbang keluar, mereka juga tampak khawatir. Melihat Shoyan dan yang lainnya tidak segera melangkah maju, mereka menjadi ragu-ragu dan tidak seorang pun berani mengambil langkah pertama. Hanya Hua Yitian yang pernah bertarung dengan Shoyan tampak tak kenal takut. Dia melangkah maju dan sosoknya segera berubah menjadi pelangi panjang. Saat tersapu ke pusaran kehampaan, Shoyan tidak langsung masuk. Ia menunggu Ye Beijing dan Xiao Yueli muncul. Ia mundur sedikit dan kedua wanita itu mendekat. Wu Yan dan yang lainnya menoleh dan mata mereka tertuju pada Ye Beijing dan Xiao Yueli. Tatapan ketiga orang itu termasuk Qin Zhuang sedikit melebar. Keindahan keduanya hanya bisa digambarkan sebagai sangat menakjubkan. Ye Beijing tampaknya memiliki segudang pesona, dan mata merah muda serta rambut merah muda Xiao Yueli sama-sama memukau. Qin Zhuang menunjukkan senyum canggung di wajahnya, mungkin karena dia malu dengan pikirannya sebelumnya tentang Shoyan. Dengan seorang wanita setingkat ini di sisinya, status yang dimiliki Shoyan sama sekali tidak bisa dibandingkan dengannya. Mari kita kembali ke kapal Dewa Kuno dulu. Masih belum jelas hal-hal di dalam pusaran ini. Shoyan memimpin kedua wanita itu kembali ke kapal Dewa Kuno. Kapal Dewa Kuno kemudian bergegas ke pusaran dengan angin kencang. Setelah melihat Shoyan masuk, Wu Yan dan 2 orang lainnya menggertakkan gigi dan mengikutinya dari dekat. Meskipun ada bahaya, mereka semua telah membayar tiket masuk kepada Shoyan. Jika mereka tidak masuk, bukankah itu akan sia-sia? Terlebih lagi,
Wuyan dan 2 orang lainnya telah memperhatikan Selusin atau lebih sosok yang baru saja bergegas keluar. Tak satu pun dari mereka memiliki kekuatan keabadian dewa. Mereka semua adalah sekelompok keabadian kaisar. Jelas bahwa kekuatan mereka tidak cukup untuk mendukung keberuntungan yang harus mereka hadapi. Fakta bahwa tidak ada keabadian dewa yang keluar berarti bahwa syarat untuk masuk ke sini membutuhkan keabadian dewa atau keabadian kaisar yang kuat agar mempunyai kesempatan untuk tinggal. Di antara Luang dan kelompoknya, sebagian sudah mulai mundur. Lalu mereka berhamburan ke pusaran kehampaan, tetapi tidak semuanya bergegas masuk. Beberapa dari mereka memilih untuk pergi setelah ragu-ragu. Dibandingkan dengan takdir, kehilangan nyawa adalah hal yang paling menakutkan. Seseorang harus memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri. Setelah memasuki pusaran, ada kabut putih singkat seperti awan, dan awan serta kabut menghilang setelah beberapa saat. Namun, tidak ada benua atau binatang seperti yang dibayangkan, dan tempat ini masih kehampaan dari kekacauan. Satu-satunya perbedaan dari laut kehampaan adalah bahwa ruang di sini jauh lebih stabil dan juga jauh lebih lemah. Dengan kata lain, jika para keabadian dewa bertarung di sini, kemungkinan besar kekosongan akan runtuh dan terciptalah badai kehampaan. Melihat sekeliling, bintang-bintang di sini bersinar, seolah-olah mengandung bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan batas ruang tiba-tiba membuat Shoyan bingung. Apakah ini masih sensi? Shoyan tak dapat menahan diri untuk bertanya. Dari dunia tanpa batas yang hancur di tanah hukuman dewa, hingga alam Suanyin dan alam iblis kuno, ruang hampa di setiap dunia ini berbeda, dan kekuatannya pun berbeda. Jika tebakanku benar, ini seharusnya merupakan lipatan spasial di dunia ini. Ye Beijing mencubit dagunya yang halus, lalu berbicara perlahan, mengucapkan istilah yang belum pernah didengar Shoyan sebelumnya. Lipatan ruang angkasa? Tanya Shoyan. Mata semua orang tertuju pada Ye Beijing. Dia tampak menikmati perasaan menjadi pusat perhatian. Baiklah, sekarang aku akan menjelaskan apa itu lipatan ruang angkasa. Jika kita menganggap dunia sebagai sesuatu yang bergolak, sungai mengalir maju, dan lipatan spasial itu seperti daerah yang mengalir pelan di sungai. Mereka tetap berada di masa lalu. Ada, tetapi tidak benar-benar ada. Ye Beijing menunjukkan ekspresi bangga di wajah cantiknya, menunggu semua orang memujinya atas pengetahuannya yang luas. Nona Ye tahu banyak. Saat ini, hanya Jenny yang mengacungkan jempol dan memuji. Tentu saja, Ye Beijing cemberut. Dia lebih tua dari kita semua. Wajar saja kalau wawasannya sangat luas. Shoyan tiba-tiba mengucapkan kata-kata itu, dan mata Ye Beijing yang terangkat langsung terkulai. Jika kau tidak bisa bicara, jangan bicara. Ye Beijing memutar matanya dengan jengkel. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.